Tapi sayangnya, belum sampai Wilujeng membersihkan semuanya. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Bu Rukmi yang notabene Bu Rukmi adalah tetangga yang tinggal di dekat rumah Wilujeng. Tanpa basa-basi, waktu itu Bu Rukmi seketika menegur Wilujeng dengan nada yang terdengar sedikit tinggi. "Kamu kemarin malam masukkan laki-laki di rumahmu ya?" ucap Bu Rukmi spontan. "Hah? Laki-laki? Enggak ibu," bantah Wilujeng terkejut dengan ucapan Bu Rukmi. "Sudah ngaku saja. Sebelum kulaporkan Pak Lurah, aku lihat sendiri kok, laki-laki itu tinggi besar masuk ke dalam rumahmu. Malahan dia sempat senyum ke arahku," terang Bu Rukmi kencang dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke arah rumah Wilujeng. Di situ, karena Wilujeng merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan Bu Rukmi, akhirnya Wilujeng mengajak Bu Rukmi masuk ke dalam rumahnya untuk memastikan jika tidak ada siapa-siapa selain dirinya. "Jangan suka menuduh Bu. Ayo silahkan masuk. Silahkan dicek sendiri semuanya, biar ibu lega." "Saya gak pernah membawa siapapun masuk ke dalam rumah saya," bantah Wilujeng kencang karena dia merasa jika semua yang dituduhkan oleh Bu Rukmi tersebut adalah fitnah. "Alah alasan. Ya mungkin laki-laki yang kulihat kemarin sudah pergi tadi pagi." "Sudahlah. Mending kamu cepat nikah. Ingat umur. Kamu sebentar lagi sudah 42 tahun loh. Nunggu apa lagi? Kalau terus-terusan seperti ini, kamu malah jadi omongan orang," ucap Bu Rukmi jelas. "Ya nunggu ada yang cocok Bu," sahut Wilujeng kembali dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semua perkataan Bu Rukmi. "Oh alah, ya pantesan kamu lama nikahnya. Orang kamu banyak mintanya. Kalau kamu begini terus lama-lama kamu jadi perawan tua," ucap Bu Rukmi sambil beliau yang akhirnya mulai melangkah pergi. Di situ, Wilujeng hanya diam dengan tidak mendengar semua omongan Bu Rukmi. Singkat cerita, Wilujeng pun akhirnya menghabiskan waktunya dengan melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga akhirnya, waktu pun berlalu begitu saja. Pukul 22 malam. Malam itu hujan turun dengan cukup deras. Wilujeng yang biasanya sudah tertidur lelap, malam itu tiba-tiba bangun karena dia dikejutkan dengan suara hantaman keras yang terdengar menghantam dinding rumahnya. Mendengar hal itu, tentu saja Wilujeng terbangun dengan perasaan terkejut tidak karuan karena dia merasa jika suara yang sedang menghantam dinding rumahnya tersebut adalah suara petir yang sedang menyambar. Tapi anehnya, ketika Wilujeng hendak bangkit dari ranjangnya untuk memastikan semuanya, pandangan Wilujeng tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok perempuan yang duduk di kursi yang ada tidak jauh dari ranjang kamar tidurnya. Perempuan tersebut berwajah sangat mirip dengan Wilujeng dengan mulai bentuk wajah, potongan rambut hingga tai lalat yang ada di samping kanan janggutnya. Mengetahui hal itu, tentu saja Wilujeng seketika terkejut bukan main. Tubuhnya bergetar dengan tangannya yang seketika meraba-raba dan mencari saklar lampu kamarnya agar dia bisa melihat wanita tersebut dengan sedikit lebih jelas. Tapi sayangnya, belum selesai Wilujeng menemukan dan menekan saklar lampu, perempuan tersebut terlihat berjalan pelan keluar dari kamar Wilujeng dan terus mengarah ke arah dapur rumahnya. Di situ, karena pikiran Wilujeng yang sudah campur aduk tidak karuan, akhirnya dia pun berlari mengejar perempuan tersebut sambil berteriak-teriak lantang. "Hei, siapa kamu?" "Hei," teriak Wilujeng. Namun sayangnya, ketika Wilujeng sampai di area dapur rumahnya, dia sama sekali tidak melihat adanya perempuan yang sebelumnya dia lihat. Yang ada hanya keadaan dapur yang sepi dengan tidak ada siapapun yang terlihat karena pada dasarnya, Wilujeng memang hidup seorang diri. Mengetahui semua itu, Wilujeng seketika kebingungan. Jantungnya berdetak hebat dengan tubuh yang sudah mulai bergetar karena ketakutan. "Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!" ucap Wilujeng sambil mondar-mandir melihat ke setiap sudut rumahnya. Dan belum selesai dengan semua kebingungan itu, Wilujeng tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Aroma bunga melati tersebut seolah berasal dari kamar tidurnya dengan semerbak harum yang tidak seperti biasanya. "Waduh, bau melati lagi. Kok aneh sih. Bau ini sepertinya dari arah kamarku," pikir Wilujeng dengan dia yang sekuat tenaga menahan tangis. Di situ, karena pikirannya yang sudah sampai pada puncak ketakutannya, akhirnya Wilujeng pun kembali masuk ke dalam kamar tidurnya dan segera mengunci pintu kamarnya dari dalam. "Ya Allah!
Ya Allah, ucap Wilujeng sambil mulai masuk kembali ke dalam kamarnya. Namun sayangnya, di dalam kamar, bukannya tenang. Wilujeng malam itu malah mendengar jika ada sesuatu yang sedang mondar-mandir di dalam rumahnya. Hal itu, tentu saja dikuatkan selain dengan suara langkah kaki. Wilujeng juga sesekali mendengar suara orang batuk yang terdengar dengan cukup dekat dan kencang. Plek, 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 uhuk, uhuk, dan dengan terus berdoa sebisanya. Akhirnya Wilujeng hanya diam di dalam kamarnya dengan tidak sekalipun berani keluar untuk memastikannya. Ya Allah, kok ada suara orang sih di rumah ini? Perasaan semua pintu sudah kukunci deh, pikir Wilujeng kembali dengan dia yang mulai masuk ke dalam selimutnya. Tapi sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Belum lama Wilujeng bertahan di dalam selimutnya. Dia tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang terasa sedang ikut berbaring bersamanya. Hal itu, selain dikuatkan dengan suara hembusan nafas, Wilujeng juga merasakan ada sentuhan tangan yang sedang meraba bagian pinggang dan memutar ke arah perutnya seperti sedang memeluknya. Dan puncaknya, dengan terus menahan tangis karena rasa takut yang sangat luar biasa, Wilujeng pun tetap bertahan di dalam kamar tidurnya dengan tidak sekalipun berani bergerak meski rasanya. Waktu itu Wilujeng sedang dipeluk oleh seseorang hingga pagi tiba. Keesokan harinya, Wilujeng kembali dikejutkan dengan keadaan yang cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Nasi yang ada di rumahnya selalu tiba-tiba basi meski nasi tersebut baru saja selesai dimasaknya. Dan tidak hanya itu, semua baju Wilujeng yang ada di dalam almari juga sering sekali terlihat tiba-tiba rapi dengan sendirinya meskipun Wilujeng sebelumnya tidak pernah merasa merapikan baju-bajunya. Dan dengan masih berpikiran positif seperti biasanya, Wilujeng mencoba bersikap biasa saja karena dia merasa, apapun yang terjadi, rumah yang ditempati tersebut adalah satu-satunya hartanya dan dia tidak bisa pergi meninggalkannya. Halah, ya sudah biarkan saja. Asal saya tidak mengganggu. Ini rumah peninggalan orang tua saya. Jadi apapun yang terjadi saya akan tetap di sini. Ini rumah saya. Kalian lebih baik pergi saja, ucap Wilujeng dalam hatinya karena waktu itu, dia mulai merasa jika ada makhluk halus yang sedang ikut berada di dalam rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Setiap harinya, rambut Wilujeng terus saja rontok hingga kepalanya perlahan mulai terlihat botak. Hei, siapa kamu? Hei, teriak Wilujeng. Namun sayangnya, ketika Wilujeng sampai di area dapur rumahnya, dia sama sekali tidak melihat adanya perempuan yang sebelumnya dia lihat. Yang ada hanya keadaan dapur yang sepi dengan tidak ada siapapun yang terlihat karena pada dasarnya, Wilujeng memang hidup seorang diri. Mengetahui semua itu, Wilujeng seketika kebingungan. Jantungnya berdetak hebat dengan tubuh yang sudah mulai bergetar karena ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucap Wilujeng sambil mondar-mandir melihat ke setiap sudut rumahnya. Dan belum selesai dengan semua kebingungan itu, Wilujeng tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Aroma bunga melati tersebut seolah berasal dari kamar tidurnya dengan semerbak harum yang tidak seperti biasanya. Waduh, bau melati lagi. Kok aneh sih. Bau ini sepertinya dari arah kamarku, pikir Wilujeng dengan dia yang sekuat tenaga menahan tangis. Di situ, karena pikirannya yang sudah sampai pada puncak ketakutannya, akhirnya Wilujeng pun kembali masuk ke dalam kamar tidurnya dan segera mengunci pintu kamarnya dari dalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucap Wilujeng sambil mulai masuk kembali ke dalam kamarnya. Namun sayangnya, di dalam kamar, bukannya tenang. Wilujeng malam itu malah mendengar jika ada sesuatu yang sedang mondar-mandir di dalam rumahnya. Hal itu, tentu saja dikuatkan selain dengan suara langkah kaki. Wilujeng juga sesekali mendengar suara orang batuk yang terdengar dengan cukup dekat dan kencang. Plek, 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 uhuk, uhuk, dan dengan terus berdoa sebisanya. Akhirnya Wilujeng hanya diam di dalam kamarnya dengan tidak sekalipun berani keluar untuk memastikannya. Ya Allah, kok ada suara orang sih di rumah ini? Perasaan semua pintu sudah kukunci deh, pikir Wilujeng kembali dengan dia yang mulai masuk ke dalam selimutnya. Tapi sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Belum lama Wilujeng bertahan di dalam selimutnya.
Dia tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang terasa sedang ikut berbaring bersamanya. Hal itu, selain dikuatkan dengan suara hembusan nafas, Wilujeng juga merasakan ada sentuhan tangan yang sedang meraba bagian pinggang dan memutar ke arah perutnya seperti sedang memeluknya. Dan puncaknya, dengan terus menahan tangis karena rasa takut yang sangat luar biasa, Wilujeng pun tetap bertahan di dalam kamar tidurnya dengan tidak sekalipun berani bergerak meski rasanya. Waktu itu Wilujeng sedang dipeluk oleh seseorang hingga pagi tiba. Keesokan harinya, Wilujeng kembali dikejutkan dengan keadaan yang cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Nasi yang ada di rumahnya selalu tiba-tiba basi meski nasi tersebut baru saja selesai dimasaknya. Dan tidak hanya itu, semua baju Wilujeng yang ada di dalam almari juga sering sekali terlihat tiba-tiba rapi dengan sendirinya meskipun Wilujeng sebelumnya tidak pernah merasa merapikan baju-bajunya. Dan dengan masih berpikiran positif seperti biasanya, Wilujeng mencoba bersikap biasa saja karena dia merasa, apapun yang terjadi, rumah yang ditempati tersebut adalah satu-satunya hartanya dan dia tidak bisa pergi meninggalkannya. Halah, ya sudah biarkan saja, asal saya tidak mengganggu. Ini rumah peninggalan orang tua saya. Jadi apapun yang terjadi saya akan tetap di sini. Ini rumah saya. Kalian lebih baik pergi saja, ucap Wilujeng dalam hatinya karena waktu itu, dia mulai merasa jika ada makhluk halus yang sedang ikut berada di dalam rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Setiap harinya, rambut Wilujeng terus saja rontok hingga kepalanya perlahan mulai terlihat botak. Dan tidak hanya itu, semua baju Wilujeng yang ada di dalam almari juga sering sekali terlihat tiba-tiba rapi dengan sendirinya meskipun Wilujeng sebelumnya tidak pernah merasa merapikan baju-bajunya. Di atas lantai, di sudut-sudut ruangan hingga di teras rumahnya. Waktu itu nampak beberapa genggam rambut yang seperti sudah dia lihat sebelumnya. Mengetahui hal itu, tentu saja Wilujeng seketika terkejut seraya berjalan mendekati rambut tersebut lalu diambillah di tangannya. Ini rambut siapa ya? Perasaan rambutku gak gini deh, pikir Wilujeng sambil terus memperhatikan detail rambut tersebut. Setiap harinya, rambut Wilujeng terus saja rontok hingga kepalanya perlahan mulai terlihat botak. Dia mulai merasa jika ada makhluk halus yang sedang ikut berada di dalam rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Setiap harinya, rambut Wilujeng terus saja rontok hingga kepalanya perlahan mulai terlihat botak. Silahkan dicek sendiri semuanya, biar ibu lega. Saya gak pernah membawa siapapun masuk ke dalam rumah saya, bantah Wilujeng kencang karena dia merasa jika semua yang dituduhkan oleh buruk mi tersebut adalah fitnah. Kamu kemarin malam masukkan laki-laki di rumahmu ya, ucap buruk mi spontan. Hah, laki-laki? Enggak ibu, bantah Wilujeng terkejut dengan ucapan buruk mi. Sudah ngaku saja. Sebelum kulaporkan Pak Lurah. Dia mulai merasa jika ada makhluk halus yang sedang ikut berada di dalam rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Perabotan yang selalu rapi dengan hampir setiap malam terdengar adanya suara langkah kaki. Seolah sudah menjadi hal yang biasa di dalam hidupnya. Dan tidak hanya Wilujeng. Warga yang tinggal di sekitar rumah Wilujeng juga mengaku sering sekali melihat adanya sosok laki-laki dan perempuan yang terlihat berada di dalam rumah Wilujeng. Namun ketika para warga mendatangi rumah Wilujeng, warga tidak pernah menemukan adanya orang lain selain Wilujeng. Dan sejak saat itulah, para warga mulai menganggap jika Wilujeng hidup dan tinggal bersama makhluk tak kasat mata. Dan semuanya tentu saja dihubung-hubungkan dengan keadaan Wilujeng yang memang hingga saat itu tidak kunjung mendapatkan jodohnya. Wilujeng sepertinya disukai makhluk halus, makanya dia sulit dapat jodoh, ucap salah satu warga. Sebenarnya, sejak kematian Bu Minah, ada banyak sekali laki-laki yang mencoba melamar Wilujeng. Tapi sayangnya, ketika Wilujeng menerima lamaran tersebut, selalu saja si pelamar tiba-tiba menghilang begitu saja dan tidak kembali ke rumah Wilujeng padahal nyatanya. Seingat saya, sejak kematian Bu Minah, Wilujeng tidak pernah menolak lamaran. Semua lamaran dia terima, tapi anehnya, kok sampai sekarang gak ada kelanjutannya ya? Wilujeng tetap hidup sendiri. Imbuh warga lain, ya iyalah. Orang siapapun yang sudah melamar Wilujeng, pulangnya kalau gak sakit ya meninggal,
Jelas warga. Loh, kok bisa seperti itu? Sahut warga lain penasaran. Kalau yang saya tangkap, sepertinya ada sesuatu yang salah dalam diri Wilujeng. Dia seperti diselimuti ilmu hitam. Banyak info jika setiap ada orang yang datang melamarnya. Pasti si pelamar tersebut mengalami sakit dan ada yang meninggal dunia, sahut warga yang lain. Hingga akhirnya, kejadian dan berita-berita tersebut terus saja terjadi dan berlangsung hingga cukup lama. Para warga yang sebelumnya menganggap Wilujeng sebagai bunga desa, waktu itu perlahan mulai menjauhinya karena warga menganggap, jika di diri Wilujeng ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Dan puncaknya, akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Sudah sampai usia Wilujeng di sekitar 50 tahun. Wilujeng masih saja belum mendapatkan pasangan hidupnya. Hari demi hari, hanya dihabiskan di dalam rumahnya dengan jarang sekali Wilujeng terlihat berjalan keluar dari area rumahnya. Hal itulah yang akhirnya membuat keadaan ekonomi Wilujeng semakin lama bisa dikatakan sudah semakin berat saja, tanpa seorang suami yang seharusnya menafkahi. Waktu itu seolah semakin membuat hidup Wilujeng sudah sampai pada batas kemampuannya. Dan tidak heran, jika waktu itu satu persatu perabotan rumahnya perlahan mulai dijual untuk memenuhi kebutuhannya, hingga akhirnya, yang tersisa saat itu hanyalah rumah satu-satunya tersebut dengan isinya yang sudah jarang sekali terlihat ada. Dan puncaknya, Wilujeng pun meninggal dunia di dalam rumahnya dengan ditemukan oleh warga sekitar 4 hari setelahnya. Ketika ditemukan, keadaan Wilujeng bisa dibilang sangat mengenaskan dengan tubuh mengering, rambut yang sudah botak dengan raut wajah yang gosong seperti terbakar api yang cukup panas. Hal itu tentu saja membuat semua warga keheranan karena di sekitar jenazah Wilujeng ditemukan, tidak terlihat adanya api ataupun yang lainnya. Bahkan, menurut warga, kematian Wilujeng disebabkan oleh penyakit jantung yang sudah lama diidapnya. Tapi untungnya, Yai Ahmad lah yang menjadi orang pertama yang menyadari jika kematian Wilujeng bukan kematian biasa, melainkan Wilujeng terkena santet. Hal itu dikuatkan karena ketika melihat keadaan jenazah Wilujeng, Yai Ahmad melihat banyak sekali ciri-ciri korban santet yang terlihat pada tubuh Wilujeng. Mulai seluruh tubuh membiru, gosong hingga ciri-ciri lainnya yang sepertinya hanya Yai Ahmad lah yang mengerti semuanya. Ya Allah, Wilujeng ternyata terkena santet. Kasian, dia hidup di dunia ini memang sebatang kara. Andai dia punya saudara, mungkin santet ini bisa dengan cepat disadari dan tidak sampai seperti ini, ucap Yai Ahmad memulai obrolannya dengan terus menatap ke arah jenazah Wilujeng. Santet, maksudnya santet apaan Yai? Sahut warga lain yang kebetulan saat itu sudah berkumpul di rumah almarhumah Wilujeng. Santet yang dialami Wilujeng ini biasa ku sebut dengan santet pati jodoh, yaitu salah satu aliran santet yang sangat menakutkan. Karena tahukah kalian, korban santet pati jodoh ini, biasanya dirinya tidak menyadari jika sedang terkena santet. Karena santet ini tidak sakit dan tidak menimbulkan luka, namun ganasnya santet ini bisa menghentikan jodoh dan rejeki. Oleh sebab itulah banyak korban dari santet ini tidak menyadarinya. Terang Yai Ahmad menjelaskan. Tapi kok bisa ya ada orang tega melakukan semua itu kepada Wilujeng? Dia ini kan anaknya pendiam di rumah, sahut warga yang lain. Ya mungkin dulunya ada yang dendam kepada Wilujeng yang akhirnya orang tersebut menyantet Wilujeng, imbuh Yai Ahmad menduga-duga. Kok ada yo? Santet seperti itu. Serem banget, ucap warga yang lain sambil mulai mendekati jenazah Wilujeng. Ada. Pati jodoh ini hanya sebagian kecil dari berbagai aliran ilmu santet. Tapi menurut Yai, sirup jodoh ini cukup berbahaya. Ciri-ciri korban santet ini adalah susah mendapatkan jodoh, jarang sekali memegang uang atau seret rejeki. Jika dapat uang cepat sekali habis dan satu lagi, korban santet ini biasanya malas sekali karena di dalam rumahnya, dia ditemani makhluk halus, terang Yai Ahmad menjelaskan. Halah ya gak tentu juga sih Yai. Gak semua orang yang susah jodoh itu terkena santet, bantah warga lain yang terlihat kurang setuju dengan keterangan Yai Ahmad tersebut. Memang benar, tapi sangat tidak masuk akal jika orang secantik Wilujeng ini susah mendapatkan pasangan hidup. Padahal sejak kematian Buminah, Wilujeng hanya hidup seorang diri dengan tidak sedikit laki-laki yang mencoba melamarnya.
Korban santet pati jodoh ini memang tidak menyadari jika sedang terkena santet karena pikirannya sudah dikuasai makhluk tak kasat mata. Hasrat hidup bersama orang lain sudah tidak ada. Setiap ketemu orang lain, si korban pasti merasa malas dan bahkan jijik. Dan tidak hanya itu, semua baju Wilujeng yang ada di dalam almari juga sering sekali terlihat tiba-tiba rapi dengan sendirinya meskipun Wilujeng sebelumnya tidak pernah merasa merapikan baju-bajunya. Di atas lantai, di sudut-sudut ruangan hingga di teras rumahnya. Waktu itu nampak beberapa genggam rambut yang seperti sudah dia lihat sebelumnya. Mengetahui hal itu, tentu saja Wilujeng seketika terkejut seraya berjalan mendekati rambut tersebut lalu diambillah di tangannya. Ini rambut siapa ya? Perasaan rambutku gak gini deh, pikir Wilujeng sambil terus memperhatikan detail rambut tersebut dan semuanya akan terlihat ketika korban sudah meninggal dunia seperti jenazah Wilujeng ini. Tubuhnya akan menghitam seperti terbakar bara api. Okelah. Sekarang jika kalian masih tidak percaya, ayo ikut aku, saya kasih lihat buktinya, ucap Yai Ahmad sambil mengajak beberapa warga berjalan di sekitar rumah almarhum Wilujeng untuk mencari bukti tentang adanya santet tersebut. Dan akhirnya setelah membaca serangkaian doa dan sedikit ritual, tiba-tiba Yai Ahmad menarik sebuah bungkusan kain yang terlihat tertanam di dalam tanah yang berada tepat di samping rumah Wilujeng. Setelah kain tersebut berhasil dikeluarkan, ternyata kain tersebut adalah sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat beberapa potongan paku, celana dalam wanita dan beberapa benda aneh lainnya. Dan saat itulah, Yai Ahmad semakin yakin jika semua ucapannya tersebut memanglah benar adanya. Begitu juga dengan para warga, dengan perasaan yang sangat terkejut. Mereka terlihat diam dengan apa yang ditemukan oleh Yai Ahmad tersebut dan seolah masih tidak mempercayainya kenapa ada orang setega itu melakukan tindakan kepada Wilujeng. Andai saja benda ini dulu cepat ditemukan, mungkin Wilujeng masih bisa diselamatkan. Tutup Yai Ahmad dengan beliau yang berjalan kembali ke arah dalam rumah almarhumah Wilujeng. Dan sejak saat itulah, akhirnya para warga membenarkan sekaligus menjadi saksi atas kejadian yang dialami oleh Wilujeng tersebut. Bahkan, cerita tentang kejadian yang dialami oleh Wilujeng tersebut menjadi sebuah cerita lokal yang ceritanya terus diceritakan kepada warga-warga yang lain. Cerita tentang santet yang dialami Wilujeng tersebut menjadi sebuah cerita yang benar-benar dijadikan contoh nyata agar kejadian seperti yang dialami Wilujeng tersebut tidak akan sampai terjadi lagi untuk kedua kalinya. Paras cantik seolah bukan menjadi jaminan kalian akan mudah mendapatkan pasangan idaman jika perilaku kalian masih dipenuhi dengan rasa kesombongan. Berhati-hatilah dalam mengucapkan setiap perkataan karena jika perkataan kalian melukai hati seseorang, bisa jadi hidup kalian akan terancam. Dengan adanya cerita ini, besar harapan kami agar kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Karena perlu kalian tahu, santet ataupun sejenisnya sangat perlu diwaspadai karena sejatinya, santet tidak hanya bisa melukai secara fisik saja, namun, santet juga bisa menyerang jodoh, rezeki dan yang lainnya. Mungkin itu semua hanyalah sedikit kisah yang kami rasa perlu untuk dibagikan. Dan jika kalian punya pengalaman terkait santet ataupun cerita horor lainnya mending kalian juga share cerita kalian dengan cara quotes reply tweet ini barangkali dengan adanya cerita kalian bisa menjadi pelajaran bagi orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Terima kasih dan jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.